Haleluya. Shalom. Sehat semuanya? Saya percaya, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, biarlah itu yang kita terima, itu yang dijadikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan kepada kita hari ini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebagai manusia biasa, saudaraku, kita rentan sekali terhadap ketidaksempurnaan atau kelemahan. Di dalam diri kita selalu berjuang untuk melawan kelemahan kita. Harus diakui dengan jujur, saudaraku yang kekasih, keadaan kita sebagai manusia kadang-kadang tidak selalu kondusif, tidak selalu sehat, tidak selalu kuat. Saudaraku yang kekasih, secara fisik ini, saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita juga lemah. Saudaraku, datang hujan, kadang-kadang pilek. Datang panas, terlalu panas, saudaraku yang kasih, kita bisa sakit kepala. Saudaraku yang kekasih, ada banyak hal dalam kehidupan kita ini, secara fisik pun kita gampang diserang yang namanya kelemahan. Saudaraku yang kekasih, secara mental juga, saudaraku, kita kadang-kadang bisa lemah. Secara kerohanian juga, kadang-kadang rohani kita kadang-kadang lemah. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus berjuang mengalahkan kelemahan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, biarlah pada hari ini, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, kita bisa, saudaraku yang kekasih, lepas dari persoalan kita, lepas dari kelemahan kita, karena ada Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita. Amin. Secara fisik, saudaraku yang kekasih, ya, kita bisa sakit. Kadang-kadang kalau kita bekerja berat, kita capek, kita bisa menjadi lemah, tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dengan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Secara rohani juga, saudaraku, kadang-kadang kita bisa kering. Saudaraku yang kekasih, kurang berdoa. Secara mental, saudaraku, juga kita kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kita tidak disiplin dalam berdoa, itu bisa menjadi lemah rohani kita. Tidak disiplin membaca firman Tuhan, itu bisa menjadi lemah rohani kita. Kesibukan-kesibukan kita tiap-tiap hari, saudaraku yang kasih, yang mengeluarkan banyak tenaga, secara fisik juga kita bisa menjadi lemah. Lemah fisik, lemah rohani. Hari ini kita akan lihat jawaban atas kelemahan kita itu ada pada kuasa firman-Nya yang mengubahkan kita. Amin. Saudaraku yang kasih, kadang-kadang memang kita serba salah. Ya. Mau berdoa rasanya ada tekanan. Kalau kita sudah menjadi lemah, rasanya semangat berdoa tidak ada. Semangat untuk membaca firman tidak ada. Semangat untuk beribadah tidak ada. Kadang-kadang serba salah. Tetapi saudaraku, ketahuilah, mari kita lawan segala kelemahan kita. Karena kalau kita ikuti kelemahan kita, itulah tipu daya iblis yang terus, saudaraku yang kasih, berbicara di dalam telinga kita ini, saudaraku, untuk terus-menerus menjadi lemah. Saudaraku yang kasih, mari kita lawan segala kelemahan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lemah, tidak ada yang bisa kita perbuat. Adapun yang kita perbuat itu sangat, saudaraku, tidak memberi dampak. Bisa kita bayangkan kalau badan kita lemah, badan kita sakit, pekerjaan apapun tidak bisa selesai. Betul, saudaraku? Apalagi kalau kita tidak bisa bangkit, maka orang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah rohani juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin secara fisik boleh jadi sehat, tetapi kalau rohani sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kalau mental kita juga mental yang lemah, maka kita, saudaraku, tidak bisa menerima mujizat.
Tetapi syukurlah. Apa saudaraku? Syukurlah. Apa yang disyukuri? Hari ini yang disyukuri adalah firman Tuhan yang memberi jawaban. Saudaraku yang kasih, Yohanes 14 ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong kita, saudaraku? Siapa yang selalu menyertai kita, saudaraku? Siapa yang menolong kita, membantu kita di dalam berjuang, di dalam kelemahan kita? Roh Kudus, amin. Itulah saudaraku yang kasih yang perlu kita syukuri. Sehingga saudaraku yang kekasih, kita tidak berjuang sendirian, kita tidak terpuruk. Saudaraku, kita bisa bangkit dari keadaan kita karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih, bagaimana Roh Kudus ini membantu di dalam kelemahan kita? Roma 8 ayat 26. Mari kita baca sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Roh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Yang pertama sekali, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus, saudaraku yang kasih, bersama-sama dengan kita berdoa sehingga roh kita menjadi kuat. Amin. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus bisa memberikan, saudaraku yang kekasih, kebangunan rohani di dalam diri kita sehingga kita bisa bangun dan bangkit. Ayat 26 tadi mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Adakah kelemahan kita pada hari ini? Tanya temannya, apa kelemahanmu hari ini, saudaraku? Lemah badani, lemah rohani, lemah mentalnya. Saudaraku yang kekasih, apa kelemahan kita? Demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lemah rohani, saudaraku, bisa terjadi jika tadinya kita, saudaraku, rajin beribadah, lalu enggak rajin lagi beribadah, lemah rohani. Yang tadinya kita baca firman, sudah mulai kendor baca firman. Yang tadinya tiap hari berdoa, saudaraku, sudah mulai kendor untuk berdoa. Yang tadinya menginjil, sekarang tidak menginjil lagi. Artinya sadar. Haleluya. Saudaraku, berarti sudah menjadi lemah. Jangan menjadi lemah, amin. Yang tadinya, saudaraku yang kekasih, kita percaya betul-betul firman, lalu kita bimbang. Lemah rohani kita ini. Saudaraku yang kekasih, mari saudaraku kita sadari dulu, di mana kita sekarang ini? Sudah lemahkah? Menuju kemundurankah? Kadang-kadang duniawi, saudaraku, menyerang. Apalagi dunia sekarang ini begitu gencarnya menyerang anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Amin, saudaraku. Haleluya. Akhirnya kita bisa menjadi tertekan. Kita lemah, kita menjadi tertekan. Saudaraku yang kasih, kita lemah, kita bisa menjadi kalah.
Kadang-kadang saudaraku yang kekasih, kita sulit untuk bangun dan bangkit. Karena, saudaraku, keadaan kita ini. Bahkan kadang-kadang kita bingung kepada siapa harus kita ungkapkan persoalan kita. Namun, saudaraku, kadang-kadang dikala itulah kita perlu datang kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus, biarlah pulih kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Sampaikanlah keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan itu kepada Tuhan. Amin. Masalah yang begitu berat yang kita hadapi mungkin hari ini. Pergumulan yang begitu sulitkah hari ini. Nggak sanggup lagi mungkin kita berkata-kata. Nggak ada kekuatan lagi. Lemah. Saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang memenuhkan hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita. Menyanggupkan kita. Maukah saudara ditolong? Maukah saudara ditolong? Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu penolong, artinya saudaraku yang kasih, yang menyertai kita. Amin. Saudaraku yang kasih, kita memang tidak dapat menyelami pekerjaan Roh Kudus, karena Dia Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Namun demikian, saat kita berdoa dengan berbahasa roh secara terus-menerus, di dalam pujian dan penyembahan kita, disitulah Roh Kudus akan datang memenuhkan kita, memberikan kita maksud daripada firman Tuhan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan berdoa dan penuh Roh Kudus, berbahasa roh, maka Dia tidak akan datang. Dia datang jikalau kita, saudaraku, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, Roh Kudus berdoa bukan supaya kita diam saja. Maksudnya Dia menolong, membantu, menyanggupkan. Amin. Amin. Ibarat kita mengangkat beban, saudaraku yang kekasih, ya, kita mendapat kekuatan. Jadi kalau ada beban kita, persoalan kita, kita mendapat kekuatan. Kalau kita pikul lah, saudaraku yang kekasih, pikul beban, ya, ada istilah berat. Apa katanya? Berat sama dijinjing. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Nah, jadi, saudara yang kasih, kalaulah misalnya kita mengangkat beban berat, ya, dulu kami mikul begini ya, mikul ada karet dulu ya. Jadi kalau kita bawa sendiri berat, tapi kalau kita pikul di depan satu, di belakang satu, jadi ringan dia. Amin. Ngerti nggak ini? Nggak ngerti? Berarti jarang saudara mengangkat beban berat. Saudara yang kasih, seperti itulah Roh Kudus menolong kita. Yang tadinya kita nggak nyanggup 100 kilo itu. Yang tadinya kita nggak nyanggup menghadapi persoalan kita itu. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu ikut berdoa bersama dengan kita, bukan berarti kita diam saja lalu Roh Kudus yang berdoa menolong kita. Bukan begitu. Melainkan Dia membantu menolong kita. Yang menolong itu harus lebih kuat pun kadang-kadang. Istri adalah penolong, betul? Berarti istri itu lebih kuat. Mana istri-istri? Nggak ada aminnya. Jangan anggap saudara orang lemah. Coba istri-istri di sini. Saudara istri-istri, jangan anggap saudara orang lemah.
Karena saudara diciptakan Tuhan sebagai penolong. Penolong itu selalu lebih kuat. Sama seperti Roh Kudus itu penolong bagi kita. Roh Kudus itu lebih kuat daripada kita. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Saudaraku, mengapa kita harus menjadi kuat secara rohani? Mengapa roh kita harus kuat, saudaraku yang kekasih? Karena rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Haleluya. Mengapa roh kita harus menjadi kuat? Karena memang roh itulah yang memberikan kehidupan. Amin. Supaya firman Tuhan tidak hanya menjadi teori dalam hidup kita, tetapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Untuk mengembalikan kita kepada rencana Tuhan yang semula, yaitu serupa dengan gambarnya. Seharusnya rohani kita harus lebih kuat dari jasmani kita. Namun banyak orang lebih memperhatikan jasmaninya. Amin. Menang di alam roh berarti kita menguasai atau memenangkan di dunia nyata ini. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita perhatikan ini. Mau menjadi orang yang kuat rohnya, mau menjadi orang yang kuat secara rohani, saudaraku yang kekasih, maka kita harus benar-benar dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang memberikan pemulihan dalam hidup kita. Amin. Roh yang kuat membuat kita menang atas ujian dan pencobaan. Kalau roh tidak kuat, dia mudah menjadi kalah dalam ujian dan pencobaan. Roh yang kuat tetap antusias dan sukacita, sekalipun banyak penderitaan yang dia alami. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan sukacita. Haleluya, saudaraku. Sehingga dia tidak merungut-ungut, tidak bersedih hati, tidak berduka cita. Roh yang kuat mengerti kehendak Tuhan. Roh yang kuat sensitif terhadap suara Tuhan. Roh yang kuat mampu menaklukkan keegoisan dan kedagingan. Roh yang kuat memiliki karakter ilahi. Sifat-sifat daripada Tuhan. Itu roh yang kuat. Roh yang kuat hidupnya terarah pada kekekalan. Amin. Kemana dia pergi? Pikirannya kekekalan. Kata-katanya kekekalan. Ucapannya yang rohani. Saudara yang kasih, roh yang kuat dapat melihat yang tidak kelihatan. Artinya bagaimana? Orang yang rohnya kuat, hidupnya beriman. Amin, saudaraku. Tuhan menginginkan kita menjadi seorang yang kuat secara roh. Bilang sama temannya kanan kirinya, biarlah roh kita kuat, saudaraku. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini berlaku untuk setiap orang percaya, bahwa kita akan dibawa semakin lama semakin kuat. Tidak ada jalan lain. Hanya Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan dari hari ke hari. Semakin kuat, bertambah kuat. Sekalipun umur kita bertambah, tapi roh kita semakin kuat. Joshua dan Kaleb. Kaleb 80 tahun umurku katanya, betul? Tapi rasanya kekuatanku seperti 40 tahun. Itu karena apa? Karena rohnya kuat. Haleluya, saudaraku. Tetapi mengapa banyak orang yang justru mengalami sebaliknya? Meski secara rutinitas ibadah atau pelayanan berjalan terus, namun tidak mengalami kehidupan dari Tuhan atau kemenangan dari Tuhan. Tidak ada kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Saudaraku yang kasih. Saudaraku, biarlah ini kita sadari, berarti pengikutan kita kepada Tuhan hanya sebatas rutinitas dan tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Ikabot, tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Berarti kalau kita, saudaraku yang kekasih, tidak bisa move on ataupun nggak bisa bangkit dari keadaan kita, berarti kita hanya rutinitas saja. Jangan rutinitas, alami kuasa Roh Kudus itu. Amin. Tidak bisa Tuhan, aku harus terima Roh Kudus itu. Aku harus penuh dengan Roh Kudus. Harus mengerang. Harus memohon. Harus bertekad. Kalau kita datang sama Tuhan, diam saja. Datang, duduk, diam. Ucapkan haleluya, kanan, kiri, muka, belakang, lalu pulang. Itulah rutinitas itu. Haleluya. Saudaraku, jangan. Rugi kita, rugi. Datanglah ke hadirat Tuhan. Dengan penuh kerinduan, itu pujian kita tadi. Rindukah kita datang kepada Tuhan? Alamilah. Fokuslah, Tuhan aku kemari datang untuk menyembah-Mu. Datanglah Tuhan, penuhkan aku. Oh, ku tutup mataku. Aku hanya melihat Engkau. Dunia ini kalau ku buka mata, treng, adong dope utang. Tapi kalau ku tutup mata menyembah Engkau, rasanya ku nggak ada utang. Kalau ku buka mata, yang jomblo, 45 HP. Tapi kalau ku tutup mata memuji, jodoh sudah dekat. Yang sudah punya istri katakan amin. Saudaraku yang kekasih, kunci agar janji Tuhan, saudaraku, dinyatakan kepada kita, dan kita semakin lama semakin kuat dalam kehidupan kita, kekristenan kita, keintiman dengan Tuhan, harus menjadi kesukaan dalam diri kita. Haleluya saudaraku. Intimlah menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Engkau Tuhan. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang termulia. Masalah itu Tuhan, aku yakin bersama dengan Engkau, beresnya itu semua. Itu dia orang yang rohnya kuat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita dipulihkan. Jangan ikabot. Jangan kemuliaan Tuhan meninggalkan kita. Sehingga kita hanya rutinitas saja. Tidak ada kehidupan, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, menyelidiki hati nurani kita. Sehingga kita mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Ayat 27 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan menyelidiki hati kita, serta mendengar doa kita. Saudara yang kasih. Tapi kalau hati kita tidak baik, tidak sehat, ya, maka akan sulit kita menerima jawaban. Amin. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan terlatih mengenal kerinduannya, kita tidak akan menyerukan doa yang sia-sia, yang berasal dari hati kita yang salah. Jadi kalau hati kita beres, hati kita bersih, maka doa kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerinduan kita, jalan-jalan kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu sekali hati ini, hati yang bersih. Bilang sama temannya, kanan kirinya, bersihkanlah hatimu dari sampah-sampah. Amin. Supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan. Haleluya.
Hanya perkara rohani yang ada di dalam diri kita yang bisa kita mengerti maksud Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, kita tidak akan mengerti maksud Tuhan. Maksud pikiran kita, hati kita saja. Hidup ini yang penting kan mencari makan. Gereja itu nomor 2. Hidup ini kan yang penting diri kita dulu. Kalau Tuhan itu nomor sekian, tidak mengenal maksud Tuhan. Melayani itu nggak perlu. Biarlah pendeta-pendeta saja yang melayani, nggak mengerti maksud Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan, kita menjadi orang yang lemah. Gampang sekali diserang oleh iblis. Tapi kalau kita mengerti maksud Tuhan, itulah sebabnya dia berkata, pergilah beritakan Injil. Itu maksud Tuhan. Aku menyertaimu. Mau disertai Tuhan? Beritakanlah Injil. Amin. Amin. Beritakanlah Injil. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Tetapi kalau kita ikabot kemuliaan Tuhan meninggalkan kita, saudaraku yang kasih, maka kita berjuang sendirian dan rutinitas kebiasaan kita saja. Tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan menyertai. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita bermental kuat. Haleluya. Roh Kudus memampukan kita bermental kuat. Ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa harus bermental kuat? Karena kelemahan bisa menyerang kita. Kegagalan bisa menyerang kita. Persoalan, pergumulan bisa menghampiri kita. Itu sebabnya kita harus bisa memiliki Roh Kudus yang memberikan kita mental yang kuat. Amin. Amin. Kalau mentalnya lemah, dia mudah menyerah. Soekarno pernah berkata, "Hai rakyatku, bangsaku, kalau penjajah itu senjatanya tak canggih, senjatanya otomatis, kita hanya bambu runcing saja. Jangan mentalmu mental tempe. Mentalmu harus mental baja." Soekarno mengatakan demikian. Dibakarnya semangat rakyat sehingga tidak bermental lemah. Ini apalah, buruh lah, dijajah lah, nggak ada kekuatan lah. Bambu runcing hanya 1 meter sajalah. Senapan Belanda itu 500 meter sampai bisa mengenai orang. Saudaraku yang kasih. Mental baja. Itu sebabnya pejuang-pejuang kita adalah orang-orang yang luar biasa untuk kemerdekaan kita ini. Amin, saudaraku. Kita juga harus bermental kuat, bermental baja. Amin. Jangan seperti kaca. Kaca itu mudah rapuh. Saudara yang kasih, palu kita ketok saja ke jendela kaca itu langsung lebur. Tapi kalau baja dibentuk oleh palu itu, dia bisa menjadi satu alat yang berguna bagi manusia. Bisa menjadi parang, bisa menjadi tombak, bisa menjadi apapun dibentuk. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Roh Kudus yang memampukan kita menerima bentukan itu.
Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun keadaan ini membakar kita, menekan kita, saudaraku yang kasih, kesulitan itu menyerang kita. Dengan kata lain, api sedang membakar. Jangan menjadi lemah. Amin. Amin. Tidak semua yang dibakar itu hancur lebur. Ada yang dibakar menjadi semakin kuat. Haleluya. Haleluya. Apakah yang dibakar semakin kuat? Tanah liat. Kita dari tanah, betul? Amin. Dari mana kita diciptakan? Dari tanah. Berarti kalau kita menerima pergumulan yang berat, ujian yang berat, kesulitan yang berat, cobaan yang berat, dengan kata lain, kita sedang dibakar. Harus seperti batu bata, dibakar semakin kuat. Tidak menjadi lembek-lembek lagi. Betul saudaraku? Jadilah seperti emas yang dibakar semakin murni. Jangan melempem. Gak ada kerja, melempem. Gak datang Pak jodoh, melempem. Sakit, melempem. Datang gerimis sedikit, gak ibadah. Datang gerimis sedikit, gak sel grup. Melempem. Bilang sama temannya, jangan melempem lah. Haleluya. Jauh dari mana? Siapa yang paling jauh? Jauh kali lah Gia Rasmi ini. Maunya di samping rumah aja laku ibadah. Jauh kali lah ini. Aduh. Saudaraku yang kekasih. Jangan melempem. Amin. Harus miliki mental baja. Diterobos segala kesulitan. Haleluya. Amin saudaraku. Bisa. Kenapa bisa? Karena Roh Kudus yang memampukan. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, rindukan Roh Kudus selalu. Haleluya, saudaraku. Nah, ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Semakin kuat. Mari kita jalani hidup kita ini dengan bersandar kepada Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita menjadi pribadi yang bermental kuat, bukan menjadi orang yang bermental lemah. 2 Korintus 4 ayat 8 dituliskan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Amin. Ini memberikan kepada kita satu pelajaran yang luar biasa tentang karakter dan mental daripada Paulus. Saudaraku yang kasih, sehingga dia menang menghadapi kehidupannya, pelayanannya. Karena Paulus mentalnya luar biasa. Kuat, kokoh, tangguh. Tidak seperti kaca yang mudah pecah. Jika mental kita rapuh seperti kaca, ketika masalah datang, kita akan mundur, kita akan hancur, kita akan, saudaraku, stres. Tapi sebaliknya, kalau kita bermental baja, kita akan tetap tangguh di tengah masalah persoalan. Haleluya. Dari manakah Paulus mendapatkan kekuatan ini, saudaraku? Mengapa mentalnya menjadi kuat?
2 Korintus 4 ayat 7. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Diingatkan kembali. Dari manakah kekuatan itu? Dari Allah. Haleluya. Dari mana kekuatan rohani kita? Dari Tuhan. Dari mana kekuatan badani kita? Dari Tuhan. Amin. Dari Roh Kudus. Bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Bukan untuk nanti. Tapi untuk sekarang ini juga. Amin, saudaraku. Jika kita sedang sakit hari ini, gunakanlah kuasa kebangkitan Yesus yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Kesembuhan akan terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya berdoa dengan iman dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Percaya perkataan firman Tuhan. Maka kekuatan dari sorga itu terus bekerja, memenuhkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan Tuhan itu terus mengalir, menguatkan kita. Amin, saudaraku. Sebab semua organ di dalam tubuh ini diciptakan oleh Tuhan. Dan dialah yang menyediakan kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Yang sakit, sembuh, sembuh, sembuhlah saudara. Yang lemah, kuatlah semua. Kuat badaninya, kuat rohaninya. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita sakit jangan menyerah. Kalau kita dalam persoalan jangan menyerah. Amin. Bilur-bilur Yesus, kuasa Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari persoalan kita itu. Amin, saudaraku. Roma 8:11 mengatakan, memberitahu kita bahwa roh yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dan roh itu juga yang sekarang diam di dalam diri kita orang percaya, yang melahirkan kita kembali, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Jadi ini janji Tuhan, itu jaminannya saudaraku kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih hari ini, yang sanggup menolong kita dalam kelemahan fisik, dalam kelemahan rohani, hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Oleh karena itu hari ini, siapapun kita hari ini yang lemah, dalam nama Yesus, dapatkanlah kekuatan baru. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil. Bukan Tuhan dongeng. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya cerita, tapi memang sejarah sudah membuktikannya. Amin, saudaraku. Tuhan kita besar, bukan Tuhan yang kecil. Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terimalah kedahsyatan Tuhan itu untuk memulihkan segala kelemahan hidup kita ini.